Lalu bagaimana Iran merespons pertemuan Trump dan Xi Jinping yang diklaim memiliki kesamaan agar Iran tak memiliki nuklir? Kita bahas bersama peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Gozali. Selamat malam, Mas Pizarro. Selamat malam, Mbak Dian. Ya, Mas Pizarro, ini kan AS mengklaim bahwa Tiongkok sama tidak mengizinkan Iran memiliki nuklir. Tapi pertanyaannya, mengapa Amerika Serikat sampai menggandeng Tiongkok dalam proses negosiasi? Apakah Trump melihat bahwa Xi Jinping ini punya pengaruh yang cukup besar untuk bicara dengan Iran? Iya, karena Amerika Serikat tahu ya bahwa kunci dari negosiasi perdamaian dengan Iran itu bukan di Pakistan, itu bukan di Saudi, itu bukan di negara-negara lain, tetapi di Tiongkok ya, di Cina ya. Karena Cina ini ialah negara yang memiliki hubungan ekonomi yang sangat kuat dengan Iran. Cina juga bagian dari aliansi sekutunya Iran, di mana mereka selama ini bertukar pikiran, bertukar pandangan, dan saling mendukung. Jadi Trump itu melihat Cina itu bisa berkomunikasi dengan Iran. Dia bisa kemudian melobi Iran ya. Karena selama ini negosiasi yang dilakukan Oman, yang dilakukan oleh Pakistan sejauh ini masih buntu. Maka kemudian Donald Trump juga akhirnya melihat Xi Jinping untuk bisa kemudian melakukan pendekatan kepada Iran. Dan jangan lupa Mbak Dian, Ya. bahwa Cina inilah negara yang berhasil, dia udah punya sejarah, dia udah punya track record bahwa dia pernah berhasil melakukan normalisasi antara Iran dan Saudi. Hubungan Iran sama Saudi itu putus 7 tahun ya, ini Amerika baru perang 2 bulan ya, ini Iran sama Saudi itu putus 7 tahun, dan yang berhasil melakukan normalisasi itu Cina. Seperti itu ya. Maka kemudian Donald Trump dan Amerika Serikat itu melihat bahwa peluang dari Cina untuk kemudian bisa mendekati Iran, melobi Iran untuk sama-sama sepakat menjalin negosiasi bersama, itu kemungkinan potensinya besar. Walaupun kemudian harus dipahami ya bahwa Iran itu masalahnya itu sudah sangat-sangat tidak percaya ya, tidak percaya kuadrat dengan Amerika Serikat ya. Walaupun nanti ada negosiasi sama Cina, Cina pun juga paham dia tidak bisa kemudian menekan begitu kuat Iran, karena keputusan nanti apakah dia mau menerima proposal Amerika Serikat itu bukan ada di tangan Cina. Cina itu hanya mediator saja. Keputusannya tetap ada di tangan Iran. Dulu Cina aja melobi Iran, jangan serang negara-negara Teluk, jangan habisi negara-negara Teluk. Cina hanya bisa memberikan masukan, memberikan advice kepada Iran, tetapi keputusannya lagi-lagi ada di tangan Iran. Iran tetap kemudian menyerang beberapa negara Teluk ya, karena Iran mengklaim bahwa negara-negara Teluk itu dijadikan basis pangkalan militer Amerika Serikat untuk menyerang dia. Nah, artinya seperti itu. Jadi Cina punya hubungan, tetapi kemudian decision finalnya itu tetap ada di tangan Iran. Ya, ya. Apakah artinya berarti Iran tidak akan 100% positif responsnya terhadap Tiongkok yang kemudian terlibat menjadi mediator? Iya, Iran sebenarnya tetap memanfaatkan negosiasi ini di mana ada Tiongkok, karena menurut mereka itu ini lebih mending ketimbang negara lain. Karena tadi ya, Iran itu juga udah punya sejarah di mana mediasi yang dilakukan oleh Cina ya, kemudian dukungan diplomatik yang dilakukan oleh Cina itu jelas menguntungkan Iran. Contoh ya, nanti kesepakatan JCPOA tahun 2015 itu walaupun Cina bukan mediator tunggal ya, tetapi dia kan terlibat di dalam diplomasi multilateral untuk kemudian terjadi kesepakatan nuklir antara Amerika Serikat dengan Iran. Dan posisi Cina sama Iran itu jelas, dia tetap mendukung Iran itu punya fasilitas nuklir, punya reaktor nuklir, selama itu tidak menjadi senjata, itu kemudian diberikan sama Cina. Dan Cina itu selalu melawan sanksi Amerika Serikat gitu. Makanya Iran itu merasa nyaman, dia merasa enjoy ketika kemudian nanti Cina itu menjadi mediator gencatan senjata. Ketimbang negara lain, ketimbang Eropa. Eropa aja udah memberikan status teroris itu kepada IRGC. Ketimbang NATO, NATO itu bloknya Amerika Serikat. Atau ketimbang negara-negara lain gitu. Maka dia lebih kemudian lebih setuju kepada Cina. Karena jangan lupa juga, Iran ini paham ya, Iran ini dia rival Amerika Serikat, dan Cina itu rival global utamanya Amerika Serikat. Iran akhirnya juga memanfaatkan Cina ya untuk kemudian berhadapan dengan Amerika Serikat untuk memberikan kepada Iran, karena status Cina itu negara superpower, dia negara yang juga sangat kuat ekonominya, dan juga Cina itu punya kelebihan ya. Pertama, dia bukan sekutunya Israel. Nah, ini juga penting bagi Iran ya. Dia bukan sekutu Israel, dia bukan pendukung Zionisme, bahkan berkali-kali Cina itu memberikan dukungan kepada Palestina. Karena kan Israel itu pasti akan melakukan upaya untuk membatalkan gencatan senjata, melakukan sabotase pada gencatan senjata. Maka memilih Cina itu menjadi rasional bagi Iran untuk kemudian kira-kira ada titik kompromi dengan Amerika Serikat. Oke, cukup rasional, dan apakah itu juga indikasi bahwa nanti Iran akan melunak ke depannya terkait dengan negosiasi soal nuklir ini? Tergantung Mbak Dian, menurut saya gini, Iran itu pasti dia punya kedaulatan, dia pasti punya prinsip gitu. Selama prinsip dan kedaulatannya itu tidak diganggu, ya tidak kemudian dicoreng dan direndahkan oleh Amerika Serikat, dia pasti akan mau gitu. Tetapi kalau
kedaulatannya Iran itu diganggu, dia nggak boleh punya punya fasilitas nuklir, dia cadangan uraniumnya harus diberikan kepada Amerika Serikat. Mau Cina, mau siapapun yang menjadi tim negosiator, pasti Iran tuh tidak akan mau. Mau Rusia sekalipun ya, pasti Iran tuh tidak akan mau. Iran pasti pingin kemudian di dalam diplomasi ini, dia tetap keuntungan di dalam diplomasi itu ada di pihak Iran, bukan di pihak Amerika Serikat. Dan jangan lupa juga, belum tentu juga Amerika Serikat itu percaya sama Cina. Nah, ini Oh, juga masalahnya, karena sebagian pejabat Amerika Serikat itu juga nggak sepenuhnya sepakat kemudian Cina itu menjadi mediator. Kenapa? Dia sekutunya Iran, dia selalu memberikan dukungan kepada Iran, bahkan fasilitas nuklir ketika Donald Trump itu menolak, Cina yang memberikan dukungannya gitu. Nah, jadi persoalannya Mbak Dian itu bukan hanya kepada Iran, kepada Amerika juga. Amerika itu mau nggak dia ikhlas 100% memberikan kesepakatan ini, negosiasi ini ada di tangan Tiongkok. Karena pas ini kan dimanfaatkan Tiongkok juga untuk memperkuat pengaruh dia kan di Timur Tengah, ya. memperkuat pengaruh dia di dunia global sebagai mediator konflik internasional. Oke, itu kan tadi berbagai kepentingan yang juga ada di masing-masing posisi, baik Amerika Serikat, Tiongkok, dan juga Iran. Tapi juga yang jadi pertanyaan, kira-kira kalau membaca keterlibatan Tiongkok, ini pendekatan seperti apa yang akan dilakukan Xi Jinping kepada Iran dalam proses negosiasi? Gini, betul, Cina itu sebenarnya tidak juga sepenuhnya percaya sama Amerika Serikat. Ya, kayak gitu. Karena gini, kalau kemudian Selat Hormuz itu jatuh ke tangan Amerika Serikat, itu berbahaya bagi Tiongkok. Ya, karena dominasi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di wilayah Teluk itu semakin lama semakin dominan, seperti itu. Cina pasti dia punya jangkauan kepada Iran, dia bisa kemudian memberikan jalan negosiasi dan fasilitasi, tetapi pasti itu harus mendapatkan keuntungan bagi Iran dan keuntungan bagi Cina sekaligus ya. Misalkan di Selat Hormuz itu tetap misalkan Iran itu diberikan haknya untuk mengelola Selat Hormuz. Cina pasti nggak akan mau Selat Hormuz itu dibagi kepada Amerika Serikat atau negara-negara lain. Kan itu juga tidak menguntungkan secara ekonomi bagi Cina. Nah, saya kira ketika ada kesepakatan antara Iran dan Cina dan itu menguntungkan mereka, ini kemudian barang negosiasi ini bisa berjalan dengan Amerika Serikat. Mhm. Kalau gitu Anda membacanya win-win solution yang akan ditawarkan oleh Tiongkok terhadap dua belah pihak ini apa salah satunya, Mas? Iya, nah ini salah satu win-win solution menurut saya ya akan terjadi ialah misalkan dalam kasus uranium, Iran itu kan tidak mau diserahkan kepada Amerika Serikat uranium dia. Kemungkinan Iran itu mau kalau diserahkan kepada Tiongkok. Nah, dititipin nih cadangan uraniumnya kepada Tiongkok seperti itu. Kemudian misalkan ya, nanti ada win-win solutionnya. Oke, Selat Hormuz akan dibuka, tetapi nanti Cina itu akan mendesak Amerika Serikat. Kemudian blokade lautnya dibuka juga dong, biar fair gitu. Karena begini, Mbak Dian, Ya. kapal-kapal Cina itu nggak ada masalah sama Iran. Dia boleh lewat itu kemarin ada 30 kapal yang terdampar selama 2 bulan. Akhirnya kan Xi Jinping berkata, loh ternyata Iran tuh nggak nutup total kok Donald Trump gitu. Kapal saya masih dibuka, justru kamu yang masih melakukan blokade. Nah, kemudian win-win solution mungkin itu. Kapal blokade yang dilakukan oleh Amerika itu dicabut hingga kemudian nanti bisa masuk ke dalam negosiasi. Karena Iran itu nggak akan mau masuk ke negosiasi dan diplomasi kalau kemudian blokade dari Amerika Serikat itu tidak dilakukan. Yang ketiga kemungkinan kalau Iran juga mau dalam negosiasi, asetnya dicairin dulu. Ya mungkin 20% win-win solusinya. Nggak mungkin 100% kan. 20% nanti kemudian hingga mencapai aset-aset yang ditahan oleh Amerika Serikat itu mayoritas kemudian dicairkan oleh mereka seperti itu. Itu kemungkinan win-win solution yang bisa disepakati. Dan satu lagi variabel agar yang paling penting adalah Israel tidak tidak campur tangan di dalam negosiasi ini. Karena ini di belakangnya Donald Trump ada Netanyahu, ada kelompok-kelompok Zionis ya. Pete Hegseth itu Menteri Pertahanan Amerika itu pro Zionis gitu. Nah, sejauh mana kemudian Donald Trump itu bisa menjauhkan kepentingan politik luar negerinya dari intervensi Netanyahu. Saya kira itu menjadi salah satu indikator keberhasilan nanti ketika ada titik kompromi. Lalu seperti apa kira-kira reaksi Trump yang menurut penjelasan Anda tadi ada juga keterlibatan Netanyahu, kemudian kalau kita lihat relasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga Anda tadi katakan tidak sepenuhnya percaya. Lalu apakah ini akan sama saja jalannya negosiasi akan tetap alot Iya. atau seperti apa kemungkinannya? Jujur aja Mbak Dian ya, Ya. Donald Trump itu tidak happy dalam pertemuan kemarin bersama Xi Jinping ya. Kenapa? Tidak ada pernyataan bersama, tidak ada kesepakatan bersama, tidak ada komunike bersama untuk kemudian bersama-sama misalkan Iran itu sama sekali nggak punya fasilitas nuklir. Cina cuma bilang Iran nggak boleh punya senjata nuklir, tetapi dia fasilitas masih boleh dong, biar adil dong, seperti itu. Kemudian juga tidak ada kesepakatan kemudian ini kemudian untuk menekan Iran untuk tidak lagi melakukan serangan kepada Amerika Serikat gitu atau negara-negara Teluk ya. Karena itu tadi ya selama Iran itu masih diserang, maka dia kemudian juga punya hak untuk melakukan balasan seperti itu. Jadi
sebenarnya Trump itu nggak begitu benar-benar happy dalam pertemuan dengan Xi Jinping kemarin. Kan kalau kita lihat tuh dia agak inferior gitu ya. Karena problematikanya Xi Jinping di periode pertama Trump dengan periode kedua Trump itu udah berbeda Mbak Dian. Dia lebih kuat, lebih powerful, lebih punya kekuatan ekonomi yang sekarang kan itu yang membuat kemudian Xi Jinping itu tidak mudah didikte oleh Donald Trump. Tapi kan dia nggak punya pilihan. Dia mau ke siapa? Gitu ya. Kalau mau ke Rusia kah? Rusia masih konflik sama Ukraine. Kemudian mau kemana lagi? Ya pilihan dia paling rasional memang ke Cina. Tetapi memang Donald Trump harus berpikir. Dia jangan pikir egonya doang dong, pikir egonya masyarakat Amerika Serikat. Ya. Minyak semakin naik, bensin semakin naik gitu ya. Itu yang harus dipikirkan sama dia untuk kemudian ada titik kesepakatan nanti dengan Iran. Ya, singkat saja Mas Pizarro, apakah keterlibatan Tiongkok sebagai mediator ini akan membuka lebar proses negosiasi atau damai keduanya? Saya kira seperti itu ya, karena gini, Tiongkok itu negara superpower, dia juga negara ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat, dan juga dia juga memegang kartu Amerika Serikat itu di Taiwan, seperti itu. Ini kemungkinan akan menjadi bargaining dari Amerika Serikat untuk kemudian juga menundukkan Donald Trump agar tidak kemudian banyak menuntut hal-hal yang sifatnya tinggi kepada Iran. Saya kira ini akan lebih baik ketimbang Pakistan. Tetapi dengan syarat tadi Mbak Dian ya, memang Ya. Amerika harus secara sah mengakui secara formal bahwa Cina memang sebagai mediator. Kalau itu tidak dilakukan, masih ada perpecahan di militer dia, akan sangat sulit mediasi dilakukan dengan tangan Cina. Baik, kita akan pantau bersama nanti apakah kekuatan Tiongkok betul akan memberikan angin segar bagi perdamaian antara Amerika Serikat dan juga Iran. Terima kasih atas pandangan Anda, peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali sudah berbagi di Kompas Malam. Selamat malam dan sehat selalu. Selamat malam, Mbak Dian. Saudara, kita ke sorotan masih dari mancanegara. Israel mengklaim meluncurkan serangan pada sekitar 100 target Hizbullah di Lebanon Selatan dalam 24 jam terakhir. Asap tebal membumbung di atas bangunan di kota Tyre dan wilayah Al-Bayada tempat pasukan pertahanan Israel ditempatkan. Israel menyebut tentara Israel menyerang 100 target Hizbullah di beberapa daerah di Lebanon Selatan. Israel mendesak penduduk 80 kota di Lebanon Selatan keluar dari wilayah tempat tinggalnya. Usai jeda, Kompas Malam masih akan kembali dengan informasi. Timnas Iran jalani pemusatan latihan di Turki sebelum bertolak ke Amerika Serikat.